warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga di hari ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu pada hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada hari ini yaitu akhlak bertetangga. Nah bagaimana sikap kita dalam bertetangga, kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dibimbing dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Obrolan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang akhlak bertetangga. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang hidup bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Apalagi kita yang orang rantau, orang yang tinggal di perkotaan ini mungkin mayoritas adalah orang rantau. Maka orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Dan kalau teman kita bisa memilih, tapi tetangga kita nggak bisa milih. Mau tidak mau, kecuali kalau kita orang kaya raya, kita beli tanah sekian hektar, kemudian teman-teman yang baik kita bangunin rumah, kanan kiri kita, lah kita bisa milih. Tapi kita, apalagi yang tinggal di kompleks perumahan, yang rata-rata adalah semuanya pendatang, maka orang yang paling dekat dan yang paling banyak berperan buat kita adalah tetangga. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita agar kita hidup damai, aman, nyaman, berdampingan dengan tetangga. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW itu sampaikan begini, Mazala Jibrilu yusini bil jari. Jibril itu, kata Rasulullah, selalu berwasiat kepadaku tentang bagaimana berakhlak dengan tetangga. Hatta dzanantu annahu sayurawisuhu, seakan-akan sehingga saya mengira tetangga itu adalah seperti keluarga yang nanti akan dapat warisan, padahal tidak. Tapi saking pentingnya berakhlak dengan tetangga, malaikat Jibril selalu mesen
tentang ini. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga berpesan seakan-akan jadi ukuran iman seseorang itu bagaimana akhlaknya dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dalam redaksi lain wala yu'zi jarahu. Orang yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, salah satu indikasinya adalah falyukrim jarahu, muliakan tetangga. Fala yu'zi jarahu, jangan sakiti, jangan usil dengan tetangga. Lalu bagaimana etika kita dengan tetangga? Yang pertama, karena orang yang paling sering berinteraksi dengan kita itu kan tetangga ya. Tegur sapa dengan baik, ucapkan salam. Kalau yang muslim ya assalamualaikum, yang non muslim mungkin selamat pagi, selamat sore, kalau orang Sunda sampurasun, kalau orang Jawa kula nuwun, kalau orang Madura masing-masing kan punya bahasa. Ini bahasa untuk menyapa. Sapa dengan tetangga, jangan sampai kita dengan tetangga sebelah ketemunya salaman setahun sekali. Lebaran, itu pun kadang enggak ketemu. Itu pun masing-masing, ya Allah. Yang salaman sehingga yang penting salaman kan enggak harus begini. Salam saling memberi salam itu kan salaman namanya. Bukan hanya kalau ini jabat tangan. Salaman itu artinya saling memberi salam. Ya paling enggak negor siapa baru berangkat pasar Bu. Ya kan saling mengakrabkan. Wong orang yang paling berperan nanti kalau ada apa-apa kan dia. Masa saudara kita yang dari kampung duluan? Enggak. Dari kampung duluan itu nanti berproses. Pertama, yang kedua, jaga privasi. Jangan sampai selonong boy. Walaupun bestie, apa tadi bahasanya? Kalau deket apa? Bestie. Soulmate. Biar soulmate kayak apa? Karena dia tetap orang lain, ketika kita masuk ke rumah dia ucapkan salam. Jawab, kalau dia jawab waalaikumsalam jangan langsung blubut. Lah siapa tahu dia di dalam lagi. Lah walaupun gak ada bapaknya mungkin ada sesuatu yang gak pengen diketahui oleh orang lain. Mungkin dia baru selesai mandi, baru rumahnya masih berantakan. Kalau etika bertamu, salah satunya kan ucapkan salam, ketika disilahkan masuk baru masuk. Ini kadang kita itu kalau udah bestie banget, udah rumah dia kayak rumah saya aja. Selonong masuk, ya Allah. Biar bagaimanapun tetangga itu orang lain bukan mahram. Apalagi nanti melihat di situ mungkin anaknya tidur di ruang tamu yang nggak pengen dilihat sama temennya. Ada privasi. Kita sendiri pun ngukurnya kan kita. Kalau ada orang masuk ke rumah kita kok ucuk. Walaupun dia udah salam, belum diizinkan masuk udah masuk. Apalagi sampai ke dapur-dapur buka tudung saji. Ya Allah, biar soulmate bestie mah tetap ada batasannya. Kecuali kalau di tempat umum, di masjid. Ini kan tempat umum, tapi kalau rumah itu ada privasi yang harus kita jaga. Ini adab tetangga loh. Jangan sampai kita dibilang, apa bahasa orang sini apa songong. Oh, langsung cucuk masuk. Allah lagi masuk kamar, masuk dapur, hati-hati dijaga. Walaupun udah bestie, tetap dia statusnya bukan mahram kita, orang lain. Kelanjutannya insya Allah di segmen berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait akhlak bertetangga. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrol terkait tadi sudah disebutkan 2 poin etika dalam bertetangga. Terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya nama Ibu Dinda. Bagaimana sikap kita bila mengetahui tetangga yang sedang bertengkar? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang kita sudah berusaha baik tetapi dia balas dengan yang tidak baik? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasanya topik ngopi kita sangat berkaitan ya Pak Ustadz ya. Problem sehari-hari. Problem sehari-hari. Tadi pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita bila mengetahui ada tetangga yang lagi bertengkar? Apakah diliatin aja atau kita nguping aja atau mungkin kita manggil Pak RT atau seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Siswati, gimana sikap kita kalau kita sudah berusaha baik sama tetangga tapi dibalas nggak baik gitu Pak Ustadz? Atau mungkin ketika kita ngucapin salam ternyata dibalasnya jutek atau ngelengos gitu Pak Ustadz, silahkan. Kok pada ketawa kayaknya ngalami ya? Sebagai pelaku apa sebagai korban? Lah kalau korban semua pelakunya yang mana? Oh pelakunya nggak ngaji, oh iya. Ya. Yang pertama, kalau ngelihat ada tetangga yang hobi berantem, memang kadang kan problem ya. Ada orang rumah tangga itu hobi berantem tapi anaknya banyak. Asal habis berantem hamil, habis berantem hamil. Ya Allah. Begini, kalau idealnya Islam, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada 2 pihak yang saling bertikai, semampu kita mendamaikan. Cuman mendamaikan kadang malah tambah kisruh. Lah iya, kita mau mendamaikan kadang malah musuhnya nambah. Lah iya, dulu yang berantem cuma 2 sono sama ono, begitu kita berusaha mendamaikan, kita jadi musuh yang ketiga. Kan si malakama ya. Didiemin kuping gatel, wong berantem mulu, kalau kita mau berusaha mendamaikan malah kita ikut dimusuhi. Yang penting kita ikhtiar untuk berbuat baik, masalah hasil itu wis nomor kesekian. Para pendahulu kita ya sering ketika ada permusuhan mereka berusaha untuk mendamaikan, tapi ya kadang berhasil, kadang tidak. Sepeninggal Rasulullah itu para sahabat sudah bertikai. Bahkan sahabat 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang meninggal secara wajar Abu Bakar, Umar ya terbunuh, Utsman terbunuh, Ali ya terbunuh. Semuanya gara-gara pertikaian. Mereka bukannya diem, mereka udah berusaha, tapi ya kadang berhasil, kadang ya tidak. Kita pun di masyarakat ya begitu. Kita berusaha semaksimal, jangan sebaliknya, udah hajar, habisin. Wah. Kadang malah kalau perilaku orang sekarang kalau ada yang begitu malah divideoin. Diviralin, ya Allah. Fa aslihu bainahuma. Sebisa mungkin didamaikan. Yang kedua, air susu dibalas karo perilaku peribahasa zaman saya sekolah begitu. Kita udah berusaha untuk baik, tapi nyatanya yang kembali ke kita justru malah tidak baik. Kita nyapa dengan baik, jawabannya mukanya maju semua.
kayak mulut balon yang ditiup diikat pakai karet. Maju semua. Mungkin dia di dalam rumah udah masalah dengan suami, dengan anak-anaknya, begitu keluar kita kan nggak tahu, kita nanya, mau ke pasar Bu? Nanya mulu. Udah tahu ke pasar, nanya. Ya Allah, kita nanya itu kan bukan pengen tahu, hanya untuk basa-basi, tegur, sapa, bukan kok pengen tahu ke pasar beneran apa enggak, kan ya enggak. Udah tahu kalau jam segini biasaan ke pasar, ngantar sekolah. Cuman ya kadang ya yang kita tegur sapa jawabannya nanya mulu, kalau jam segini udah tahu ngantar nanya. Kepo. Kita tinggal astagfirullahaladzim. Kayaknya korban apa pelaku sih ini? Dan terkadang begini Bu, kebaikan kita itu masih bergantung dengan kebaikan orang lain kepada kita. Kalau orang itu baik dengan kita, kita akan baik. Tapi kalau dia tidak baik dengan kita, kita akan balas nggak baik juga. Begitu kan? Iya. Umpama Bu, umpama. Mendatangi undangan itu satu amal soleh apa bukan? Kita diundang nih, kita datang, itu termasuk amal baik bukan? Itu pun tergantung yang ngundang kita masih. Umpama yang ngundang itu orang yang pernah bermasalah dengan kita, kita diundang, masih mau datang nggak? Jawaban terserah Anda. Orang yang bermasalah dengan kita, ngeselinya naudzubillah, wes pokoknya pol-polan lah ngeselinya, kita diundang. Entah dia nikahin anaknya, entah dia acara selamatan atau acara syukuran, diundang kita. Itu kadang kita, Bu, datang nggak di acaranya ibu itu? Ngapain? Ya Allah. Kebaikan kita itu terkadang masih dipengaruhi oleh kebaikan orang lain. Kalau orang lain tuh sering nganter-nganterin, kita punya apa? Keingetan langsung dianterin. Padahal yang istimewa itu orang yang nggak pernah sama sekali memberi kepada kita, kok kita memberi, itu istimewa. Kalau kita memberi kepada orang yang sering memberi, itu biasa. Iya, dia nganterin ke sini, terus kita balik nganterin, itu biasa. Tapi ada tetangga yang seumur-umur belas, makanan itu nggak pernah keluar, nemu-nemu kadang paling di tempat sampah. Lah kok tiba-tiba nganterin, itu ibu nggak seudon aja udah bagus. Tumben, ada apa nih? Jangan-jangan kayaknya periode depan mau nyalon RW nih. Nyari dukungan, ya Allah. Ada orang berbuat baik aja kadang kita suudon. Kita berbuat baik, ini saya terus berulang-ulang, karena masih tergantung kebaikan orang kepada kita. Lah kalau ada tetangga yang kita baik tapi dia nggak baik, itu urusan dia. Yang penting kita berusaha untuk baik. Misalnya ada orang yang nggak suka dengan kita ajak ngobrol nggak mau, kita tegur sapa nggak mau, itu urusan dia. Kalau memang kita merasa salah, kita minta maaf. Kalau dia nggak mau maafin, urusan dia. Yang penting kita tidak merasa memusuhi, tidak merasa membenci, tidak merasa macam-macam. Wis pokoknya wis lillahi ta'ala, wis itu urusan dia, mau kayak apa terserah. Tapi ya abot ya, abot. Enaknya itu kalau mukul ya balesnya. Ya Allah, ini etika bertetangga Islam mengajarkannya luar biasa. Insya Allah dilanjut segmen berikutnya. Wallahu a'lam. Bisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz tadi untuk 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu
bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya tadi sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu akhlak bertetangga. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Tadi di segmen awal ada 2 poin akhlak kita terhadap tetangga. Yang pertama, cap salam dan tegur sapa. Yang kedua, jaga privasi. Setiap orang punya rahasia yang tidak pengen diketahui orang lain. Yang ketiga, saling memberi hadiah. Walaupun mungkin itu tidak seberapa. Misalnya kita lagi biasanya kalau habis lebaran pulang kampung bawa oleh-oleh, walaupun itu nilainya kalau dirupiahkan mungkin nggak seberapa, tapi itulah yang mengakrabkan kita. Saling memberi hadiah. Kalau di budaya ada istilah kalau sebelum puasa saling antar-antar apa namanya? Bukan, kalau di Jakarta apa namanya? Nyorok apa-apa. Nah, ini budaya yang bagus luar biasa. Apalagi mungkin terhadap orang-orang yang kita hormati, guru kita, orang tua kita, tetangga kanan kiri, kita berbagi. Dengan berbagi itulah saling melekatkan. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bilang, ya Aba Dzarrin idza tabahta maraqatan fa'aktsir ma'aha fata'ahad jironaka. Abu Dzar kalau masak, kalau memang ada rezeki, kalau masak banyakin. Kemudian wa ta'ahad jironaka, bagi tetanggamu. Apalagi ada tetangga yang mungkin mohon maaf ekonominya kurang bagus. Dia kalau dapat antaran dari tetangga itu kan senangnya luar biasa ya. Ini kadang yang dapat kiriman cuman gambarnya doang. Dikirim di status, dikirim di grup, alhamdulillah pagi ini nikmat, mana yang kau dustakan. Sambil upload gambar makanan enak, tetangga yang lihat kan, ya Allah, dia pengen tapi mau beli nggak mampu. Wa ta'ahad jironaka, bagi tetangga, walaupun mungkin tadi itu loh, nilainya nggak seberapa, tapi itu yang mendekatkan kita, mengakrabkan kita. Hidup kan kayak bercermin, kalau kita sering berbagi insya Allah orang ya sering. Nah, kalau rumah kita banyak makanan, anterin aja pakai piring, tapi jangan piring plastik, piring beling. Lah kalau piring plastik habis itu dibuang, taruh piring beling, dipulangin, masa ngulangin kosong? Wah, ya kebangetan, tetangga kebangetan ini. Yang terakhir, tidak mengganggu ketenangan bertetangga. Contoh, umpama kita orang yang hobi musik, itu kalau kita bilang merdeka, itu perangkat audio kita beli dengan duit kita, disetel di rumah kita, yang nyanyi kita. Kita kalau mau ikut ukuran kemerdekaan kebebasan kita kan bebas ya, di rumah kita, pakai duit kita, yang nyanyi, yang capek serak-serak ya kita. Tapi kan tetangga juga bisa ngomong begitu, ini rumah saya, kuping saya. Saya mau tidur, kenapa suara kamu masuk ke rumah saya? Lah iya. Ya kalau mau nyetel yang kenceng, bikin studio pakai peredam, biar tetangga sebelah nggak terganggu. Apa saja, kadang parkir sembarangan, tetangga mau lewat susah. Mentang-mentang punya mobil parkir, nganglang di jalan. Tetangga mau lewat sampai muter, mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita bisa menerapkan, tadi sudah disebutkan etika dalam bertetangga. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Simple TV, News, Sport, Entertainment.